Halo anak-anak, bertemu lagi kita pada hari ini dalam pelajaran kita yang berikutnya. Yang lalu kita udah belajar tentang huruf kapital. Nah, kita lanjutkan. Hari ini kita belajar mengenai tanda baca. Masih di dalam bab 1. Nah, tanda baca itu apa? Tanda baca sangat besar pengaruhnya terhadap makna sebuah kalimat. Kesalahan penggunaan tanda baca bisa menimbulkan salah tafsir atau salah makna atau kebingungan pembaca dalam menafsirkan yaitu isi dari bacaan. Nah, ada beberapa jenis tanda baca. Yang pertama yaitu tanda titik. Perhatikan bagaimana tanda titik walaupun dia kecil, dia sangat berpengaruh. Nah, dipakai di mana saja? Yang pertama dapat dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya ada kalimat, saya datang dari Surabaya. Maka di akhir kalimatnya harus diberi tanda titik. Lalu bagian yang keduanya dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan ataupun daftar. Seperti ini contohnya ya, A.1.1. Nah, berikutnya yang ketiga, dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Lalu yang berikutnya, lihat dulu contohnya. Kami tiba di sekolah pukul 7 lewat 16 menit lewat 30 detik waktu Indonesia Barat. Nah, cara membacanya seperti itu ya. Nah, berikutnya bagian D dipakai dalam daftar pustaka. Contohnya Awi, Hasan dalam kurung ED titik 1998 titik tanda bahasa tata bahasa baku bahasa Indonesia titik Jakarta titik 2 Balai Pustaka. Nah, kita lanjutkan. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Maaf, di sini ada kesalahan dalam pengetikan. Contoh, korban banjir tersebut menelan 1050 orang. Nah, tanda yang berikutnya yang kita lihat yaitu tanda titik yang tidak dipakai, yaitu tidak dipakai pada penulisan alamat. Contoh, yang terhormat Bapak Agus, Jalan Selamat 40 Medan. Di belakang Agus dan Medan tidak perlu diberi tanda titik. Nah, tanda titik juga tidak dipakai yaitu pada judul karangan. Contohnya, salah asuhan. Jadi setelah judul tidak perlu kita beri tanda titik ya. Nah, selanjutnya yaitu kita lihat yang kedua, tanda koma. Perhatikan yaitu bentuknya bagaimana tanda koma. Walaupun dia di dalam kalimat terlihat kecil, tapi itu sangat berarti dalam menentukan atau menafsirkan sebuah kalimat. Pertama, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Kedua, dipakai dalam petikan langsung atau kita sebut dalam kalimat langsung. Yang ketiga, di antara unsur-unsur dalam rincian. Yang keempat, di antara nama dan gelar akademis yang mengikutinya. Yang kelima, sebelum kata tetapi, melainkan, dan sedangkan atau sedangkan. Nah, di mana kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk. Kita lanjutkan berikutnya tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir pernyataan yang diikuti penjelasan. Lalu dipakai juga sesudah kata yang memerlukan perincian atau pemerian. Lalu yang berikutnya dipakai dalam naskah drama dan dipakai di antara nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Nah, selanjutnya Ibu kasih tugas sekalian. Nah, tugasnya buatlah masing-masing contoh penggunaan tanda titik. Yang kedua, buatlah masing-masing contoh penggunaan tanda koma. Dan ketiga, buatlah masing-masing contoh penggunaan tanda titik 2. Nah, kalian kerjakan di buku latihan kamu, kemudian foto dan kirimkan ke kolom tugas yang ada di Google Classroom.
tugasnya jangan lupa dikerjakan. Lihat yaitu tenggang waktunya, jangan sampai terlambat. Sampai jumpa di lain kesempatan.